Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah jihad pagi. Jihad bukan mengangkat senjata berperang, tetapi ngaji Ahad pagi. Masjid Nurus Sa'adah yang semoga semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita selalu harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan tak terhitung, tak ternilai harganya. Baik sesuatu yang sangat kita hajatkan, kita ucapkan di dalam doa kita, maupun kenikmatan-kenikmatan yang secara tidak langsung kita sebutkan di dalam doa kita. Semua Allah karuniakan kepada kita, termasuk diberi kekuatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan Allah juga membuka hati kita untuk menerima hidayah, untuk menerima ilmu. Dan kami yakin apa yang akan kami sampaikan sudah sering disampaikan, tetapi mudah-mudahan Allah saat ini membuka pintu hati kita supaya ngeh ya, supaya betul-betul menerima dan untuk bisa melaksanakannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, uswatun hasanah kita, Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang mulia, kepada sahabat-sahabatnya yang setia, dan kepada semua orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnahnya. Insyaallah termasuk jamaah semua. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini akan kami ajak para jamaah untuk menjadi manusia yang berpredikat ahsanu amala. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jamaah rahimakumullah, Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili
Ini seorang alim al-alamah. Jadi ulama kontemporer di abad yang ke-20 ini, Syekh di Al-Azhar, lahir pada tahun 1932 dan meninggal atau wafat pada tahun 2015. Pernah berkunjung beberapa kali ke Indonesia. Seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang ahli fikih yang mendunia, yang pemikiran-pemikiran karya-karyanya banyak menjadi rujukan dan sangat diperlukan oleh umat pada saat ini. Memberikan tafsir, keterangan surat Al-Mulk ayat yang kedua ini, beliau menulis, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kematian dan dengan kuasanya dia abadi atau tidak mati. Jadi kematian ini termasuk makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan sunatullah, semua yang bernyawa akan mendapatkan atau mengalami kematian. Allah yang telah menciptakan kematian dan dengan kekuasaannya Allah tetap hidup, maha hidup. Dia juga zat yang menciptakan kehidupan, al-hayata, dan berkuasa di atasnya. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini, baik kita sebagai manusia maupun katakanlah makhluk hidup yang di luar manusia, semua ada dalam kekuasaan Allah. Semua ada dalam pengetahuan Allah, semua ada di dalam naungan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin pada hari Ahad pas saya kosong gitu, saya ikut ya healing lah cara bahasa sekarangnya itu, mancing ke dekat Nusa Kambangan. Luar biasa, pada waktu itu kurang lebih jam 8, laron itu jumlahnya banyak sekali keluar dari daerah Nusa Kambangan, melarikan diri, menyeberang laut. Sampai kayak mungkin ya pekat banget lah. Saya pikir Masya Allah, ini semua memiliki kehidupan. Kita tidak tahu asalnya, kita tidak menduga begitu. Dan jenisnya sama, semuanya gemuk-gemuk. Tidak ada laron yang kurus. Berarti kan rezekinya semua diberi oleh Allah dengan kecukupan. Sangat luar biasa. Nah inilah Allah yang telah menciptakan kehidupan, berkuasa di atasnya untuk menguji siapakah di antara kita manusia, karena kita termasuk hamba Allah yang diberi akal, siapakah yang paling baik amalnya, siapakah yang paling bagus dan paling khusyuk ibadahnya, dan siapakah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa yang telah menciptakan kematian dan yang telah menciptakan kehidupan. Kata kematian itu disebutkan terlebih dahulu. Saya pernah membaca bahwa mengapa kata kematian itu disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini, sebab pada hakikatnya memang kita asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan nanti ketika kematian datang kita menjadi tidak ada lagi. Sekarang jamaah di masjid ini bapak-bapak semuanya, yang barangkali kalau diukur usia ya sudah lebih banyak yang di atas usia pensiun. Nah tentu 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian akan diganti oleh generasi sebelumnya, sesudahnya. Berarti sekarang kita hidup, nanti mati. Dan sebelum kita sudah banyak yang memakmurkan. Artinya
kehidupan itu terus. Yang semula tidak ada, kemudian ada, nanti menjadi tidak ada lagi. Nah, kemudian Allah menyebutkan ahsanu amala. Dalam akhir ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menilai perbuatan amal manusia itu Allah menggunakan kuantitas apa kualitas. Nah, kalau ahsanu yang paling baik berarti menggunakan kualitas dari amal tersebut. Tidak menggunakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Bukan jumlah yang banyak, tetapi adalah yang paling baik amal di antara kalian manusia. Wa huwal azizul ghafur. Kemudian Profesor Wahbah ini mengatakan dialah zat yang maha kuat, al-aziz, maha perkasa. Tidak ada sesuatu yang melebihi kekuatan dan keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk yang ada di dunia ini bergantung kepada Allah, di bawah kendali Allah. Allah maha perkasa. Dan Al-Ghafur berarti Allah maha besar ampunannya, maha pengampun untuk orang-orang yang bertaubat. Jamaah rahimakumullah. Jadi menjadi manusia yang baik, beramal yang baik ini merupakan cita-cita, dambaan dari setiap insan. Dan setiap manusia berlomba-lomba, diberi kekuasaan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuamalah, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, kalau anak-anak sekolah pasti ada tes ya, untuk menguji siapakah di antara siswa itu yang paling baik. Dalam hal ini ya ukurannya kalau dari sisi pengetahuan nilainya. Ada tes tengah semester, ada tes semester, dan pada akhir jenjangnya nanti ada ujian. Dulu kita mengenal ada EPTA, ada EPTANAS. Kemudian ada ujian nasional UN, dan sekarang ditiadakan UN. Saya sebagai guru mengalami hal itu dan sangat berpengaruh terhadap kondisi siswa. Apalagi setelah pandemi COVID-19. Jadi ketika dulu ada UN, anak-anak itu semangat belajarnya lebih daripada sekarang ketika tidak ada UN. Jadi bocah ya pada ngerti lah mangsa ora lulusa. Lah mangsa ora lulusa ki dadi ndadekna ora gelem sinau. Angel banget kon sinau. Mungkin bapak-bapak sebagai wali murid juga, saya juga sebagai wali murid, perintah anaknya kon sinau wis kaya ora digugu. Dan masya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika anak itu mengerjakan tes, waktu yang diberikan itu sudah diukur dengan jumlah soal. Anggar matematika, IPA itu waktunya ya 90 menit atau 1,5 jam untuk mengerjakan 50 soal kalau matematika. Anggar dipikir temenan 90 menit itu belum tentu cukup. Tapi anehnya belum sampai 20 menit wis akeh sing rampung. Masya Allah, luar biasa. Wis akeh sing bisa jawab. Memang jawabannya mau milih A, B, C, D, pilihan ganda. KB bisa jawab. Jawabannya ana ning ora weruh itu. Sudah tertulis di situ tapi enggak tahu. Masya Allah. Jadi seneng dolanane ketimbang kon mikir. Jadi daya juangnya itu sudah rendah sekali. Dan kemarin ada penawaran dari lembaga bimbingan GO itu ya, ke tempat saya cerita, masya Allah Pak Guru, siki ngolet bocah kon les gue angel banget. Ora payu. Paling tingkatan SMA sing memang arep mengejar perguruan tinggi, adanya UTBK. Tapi untuk SD, untuk SMP itu minat untuk masuk bimbingan belajar sangat rendah sekali.
Jadi wis ora anak UN. Kalau kadang mikir iya ya. Wong enggane ujiane wis berbasis komputer. CAT, Computer Assisted Test. Nah, siki PPDB ini penerimaan peserta didik baru ini berbasis kilometer. Nah, nggih. Wingi kancane kula tumbas omah ngaya-aya utang bank. Tukune nang Kecamatan Purwokerto Timur daerah Karangkobar. Kula takoni tujuane, "Loh, dene nang apa sih milih kono? Ben ngemben milih sekolahane gampang." Jadi tuku bae omah nang Pipir Unsud. Nah, daerah kene mungkin bisa masuk. Kenapa? Pakai zona nanti. Nah, Purwokerto Timur itu gudangnya sekolah, baik SMP maupun SMA. Jadi pengen mlebu SMP 8, SMA 1, SMA 2, umenang Purwokerto Timur, ya punya nilai lebih. Jadi tesnya, ujiannya itu berbasis komputer dengan perangkat komputer, sedangkan PPDB-nya adalah kilometer. Kula ndek guru SMP 1. Ada SMP siji kan terkenale bocah pinter-pinter lah sing name dhuwur mlebungana. Siki ngeluh angel li mulang bocah. Ya wong gak mulang bocah pinter, daya dukung orang tua sangat kuat, ya. Wis bocah pinter, bukune komplit, lese nang ndi ora. Ya ngejes. Beta koresi nang desa, ya. Bukune ora nana, dorongan wong tuane ora tau nakoni perintah sinau ya ora. Ditakoni lene ya, bahkan kadang-kadang anak wong tua sing ora ngerti anaknya kelas pira, lembuh. Ya beda banget kalau guru sing di kota dengan sekolah yang favorit. Sekarang sama-sama merasakan. Ya mbok mulang bocah sing pas-pasan mbok ya angel. Menjadi peringkat dhuwur prosesnya itu sangat sulit. Nah ini menguji begitu. Supaya Allah itu menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terpilih, ingin menjadi yang berkuasa. Masya Allah, Bapak Ibu sekarang keluar dalan cilik nang tengah sawah bae anak baliho, anak sepanduk, anak caleg, anak capres, anak cawapres. Mereka berlomba-lomba ingin menjadi yang terbanyak pemilihnya. Nah inilah ujiannya. Jadi mereka menguji visi misi. Kemudian sampai ada ya dengan cara-cara yang terkadang tidak terhormat untuk bisa menjadi yang terbaik. Nah disinilah Allah menilai amal kita itu bukan dari berapa banyak pendukungnya, bukan dari berapa banyak jumlahnya, tetapi yang melatar belakangi yaitu motivasi yang boleh dikatakan niat ataupun kualitasnya. Pernah ada satu ya cerita lah, mbuh bener mbuh ora. Katakanlah di satu daerah itu orang-orang yang paling kaya di tempat itu sepakat untuk membangun masjid patungan. Tapi bukan di perumahan ini ya. Dengan dana yang luar biasa besar, masjidnya megah. Kemudian suatu ketika ada seorang yang biasa, ya katakanlah namanya Bahlul lah, gitu, sebutan saja itu, datang menemui para penyandang dana. Ditanya motivasi Bahlul, tapi orang Bahlul nemen itu. Apa motivasi Bapak untuk membangun masjid yang begitu megah ini dengan dana yang sangat luar biasa? Nah orang-orang ini menjawab murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ketika masjid itu sudah selesai, mau diresmikan kurang beberapa hari, si Bahlul ini pesan papan, ya mungkin dari keramik atau dari apa, ya, nama masjid itu kemudian dipasang di atas pintunya, yang ditulis dengan nama Masjid Bahlul. Pagi harinya heboh, orang-orang yang mendanai, orang-orang yang membangun tidak terima. Lu ngaku sing nyarati nganti miliaran kok dijenengi masjid Bahlul. Bahlulnya dicari, kemudian cara kene dikeroyok lah, dikepruke nganti ora sadar, baru setelah itu sadar ditanya, "Kenapa kamu seenaknya pasang papan nama dengan namamu? Bahkan saya membangun masjidnya."
Bahlul mengatakan, bukankah ketika saya tanya panjenengan semua membangun masjid ini murni karena Allah. Jadi ketika nama panjenengan tidak disebutkan di sini pun Allah Maha tahu. Nah, sehingga Bahlul mengatakan, orang mungkin bisa tertipu dengan kata-kata Masjid Bahlul ini, tapi sesungguhnya Bahlul tidak punya peran sama sekali, tidak punya andil sama sekali dalam bangunan masjid ini. Nah, sehingga Allah tetap akan menilai panjenengan semua sebagai orang yang membangun ketika panjenengan betul-betul murni karena Allah. Jadi tidak ada pamrih untuk disebut, tidak ada pamrih untuk diabadikan sama sekali. Maka ada hadis yang sangat terkenal, ada 3 orang yang nanti diseret dimasukkan ke dalam neraka, yang menurut penilaian orang banyak, dia adalah orang yang hebat. Yang pertama orang yang alim, karena dia mempelajari ilmu agama, baca Qur'annya bagus ya. Kemudian dia ditanya oleh Allah apa motivasinya supaya Allah mengetahui betul. Dia mengatakan, saya belajar murni karena Allah untuk mendapatkan ridhomu. Allah mengatakan bohong, dusta. Kamu belajar, kamu menjadi orang alim supaya kamu mendapatkan penghormatan, sebutan sebagai orang alim, dan sudah kamu dapatkan di dunia. 0 nilainya. Ada orang yang sudah menyumbangkan hartanya karena memang dia diberi rezeki oleh Allah yang luas ya. Kalau Allah sudah membuka pintu rezeki bagi seseorang, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Nah, cara jawabnya kayak wong rezekine lagi murub begitu. Jadi apa-apa jadi duit. Abab bisa jadi duit. Nggih. Informasi bisa jadi duit. Dolan ketemu kancane cerita, aku arep padol tanah. Tanahnya mertuaku ambo pisan. Jadi informasi, omongan, abab itu loh. Ketemu kancane lain di tempat lain, cerita, maduk gitu. Usia aku lagi butuh. Deal rebukane. Hanya mengantarkan dapat komisi ya, 2% atau berapa persen, jadi rezeki. Ini anggar pancen sedang diuji rezekinya dengan disempitkan rezekine. Lawang maem bakso. Isine 5, sing cilik 4, sing gede 1. Bakso ngendi, Pak? Biasane sing dimaem dhisik sing ndi? Sing cilik. Pada berarti ya. Sing cilik dimaem dhisik, sing cilik dari dhisik, gali sing gede gonge carane lah. Dadi sendok menculat. Gelundung, apa yang ngene ditubruk? Ya ora patut ya. Ora patut. Ya mau gelah lah, aduh sing gede dewek malah gelundung. Gelundung nganah anak kucing liwat. Nah, itulah skenario Allah memberikan rezeki kepada kucing dengan panjenengan boleh nyendok ora hati-hati baksane gelundung. Kudu rezekine. Padahal sudah di depan mata, sudah disendok. Ekstrim maning, apa maning sing lembe arep disendok. Wong sing wis dilek kadang-kadang kudu rezekine. Numpak angkot atau bakso malah mual. Ya itu rezekine balik maning begitu. Nah, kalau Allah sedang memberikan rezeki, masya Allah, ngurup betul. Di desa saya ada, ya boleh dikatakan jadi pengiren lah, bumun temennya. Usahanya luar biasa. Apa beda di? Pertama gawe boneka ditol laris, gawe bantal ditol laris. Nanti siki wong asale bocah gunung kana. Malah jere duwe pekarangan watune gede-gede pisan. Mbok siki watu gede dadi duit. Nggih, watu gede dadi duit. Anger wong ganu ngomongi bocah sing urung ngode arep bojo njaluk bojo. Kok wani bojo anakmu arep dimpani watu apa? Nah, siki akeh wong sing ngempani menafkahi keluarganya dari batu. Dan ternyata masya Allah luar biasa. Di daerah Jipang, daerah sana itu luar biasa. Tanah dikeruki dari watu dari duit. Dong pembangunan luar biasa ya, butuh material yang banyak. Nah, jadi punya tanah luas, batunya gede-gede banget. Jadi malah tambah seperti itu, tambah rezeki mani.
Tapi ketika Allah sedang mencukupkan rezekine, sugih kayak ngapa bisa sepedal dan menjadi tidak ada sama sekali nilainya. Korun begitulah ceritanya yang paling terkenal. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi menjadi manusia yang terbaik ini menjadi dambaan. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang Arab Badui. Barangkali sekarang Arab Badui tidak ada, karena semua jazirah Arab sudah menjadi kota semua. Namun kehidupan Badui ini terkadang masih ada yang melakoni di daerah padang pasir, kadang ada YouTube begitu ya. Ada apa? Katakanlah uji pendek kehidupan bagaimana orang Badui hidupnya memelihara kambing di daerah pegunungan. Orang Badui ini menanyakan, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Khairun nas. Qala man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Jadi Rasulullah menjawab, orang yang baik itu adalah orang yang diberi umur panjang dan diberi amal yang baik. Jadi umur dan amalnya ini seimbang. Bukan berarti umurnya panjang amalnya jelek ya. Berbanding lurus atau berbanding terbalik gitu. Tapi umurnya panjang, amalnya juga baik. Ini hadis dari riwayat dari Tirmidzi. Kemudian Ibnu Umar ini juga pernah berkata, dahulu aku sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datanglah kepada beliau seorang lelaki dari kaum Ansor. Kaum Ansor berarti penduduk Madinah. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah di antara orang-orang beriman yang paling utama? Siapakah di antara orang-orang beriman yang paling utama? Beliau menjawab, yang paling baik akhlaknya. Ini telah kami sebutkan pada beberapa pertemuan bulan kemarin ya, akhlaknya. Syarat untuk bisa menjadi penghuni surga yaitu takwa kepada Allah, kemudian akhlaknya baik. Nah, ditanya Rasulullah oleh orang Ansor, siapakah orang-orang mukmin yang paling baik? Rasulullah menjawab, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Lalu lelaki itu bertanya lagi, siapakah orang-orang beriman? Kalau tadi orang-orang yang beriman yang paling cerdas ini. Yang paling baik adalah akhlaknya, kemudian yang paling cerdas. Beliau menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Itulah orang beriman yang cerdas. Nah, mudah-mudahan panjenengan semua jamaah di sini termasuk orang-orang beriman yang senantiasa memelihara, menjaga keimanannya dan menjadikan akhlak itu sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupannya, sehingga dia akan meniru akhlak-akhlak yang terpuji dari Rasulullah, menjadikan orang itu orang yang paling baik dan cerdas. Dalam arti kita harus selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri dengan baik untuk persiapan tersebut. Kula nate ngomong ya, zaman siki ora ana wong sing kurang kelambi. Bahkan mungkin lebih ada baju yang mungkin lama sekali tidak dipakai, mung digantung, mung disimpan di dalam lemari. Motifnya banyak sekali, bentuknya juga banyak sekali. Jadi kadang dipikir, klambi semono akeh nganti 2 lemari 3 lemari, mengko ora dinggo. Sing dinggo mengko klambi sing ora ana jahitane, klambi sing ora ana motife, klambi sing siki urung dhewek duwe gitu. Jadi barangkali indikasi orang yang cerdas adalah orang yang sekarang sudah menyiapkan baju terakhir yang akan dipakai. Jadi tuku mori, Pak. Muntakolim ngana. Bakule paham, mori nggo wong mati pirang meter, disimpen niku. Dia bisa menjadi pengingat, buka lemari, ana bahan putih dienggo sing tenggo terakhir.
Anggar panjenengan pernah umroh, pernah haji, ada yang minta, mengko anggar aku mati, aku dibuntel nganggo kain ihram kiye ya. Sing batiri aku tawaf begitu. Ya ada seperti itu. Jadi bukan pakaian yang termahal yang akan dipakai nanti, tapi pakaian yang Masya Allah kadang-kadang toresani Pak. Wong klambi telung lemari, duwite akeh, mati wengi-wengi arep dibuntel ora ana murine. Lagi kentongan, kehabisan. Biasanya kan paguyuban nggih. Teng perumahan mereka wonten paguyuban mboten. Di rata-rata orang tidak menyediakan kain kafan. Ketika ada yang meninggal malam hari, kurang perhitungan, jebulen tong diselang nang RT kana. Lah arep dibuntel ora ana morine, wong iki doresani bangan bokan bar duwite akeh. Arep tuku ya Alfamart ora dodol, mokan sing bukake wengi. Ya sing dodol toko pakaian, toko kain. Maka harus kita pikirkan, kadang kula mikir tekan ngono. Ning arep aku tuku siki, anak aku ya wedi. Ih ana mori. Hal-hal yang terkait dengan orang mati itu kadang-kadang menakutkan. Mulane kadang-kadang sing jenenge kendaraan terakhir yang dipakai oleh orang nanti di tempat nane nggon kuburan nang cungkup. Nang nggon ngarep pintu kuburan kuwi digawe omah, kono ndelah bandosa. Ngundelah sing ngumikel wong mati. Dititipna ketua RT ne ora gelem. Nggon masjid bae pinggir, ora nggak wong jamaah. Wedi kabeh wengi-wengi, weruh bandosa bae wedine luar biasa padahal ya dhewek arep nganggo. Ini termasuk yang barangkali sisi cerdas dari orang yang disebutkan oleh Rasulullah adalah orang yang mengingat kematian. Tentu bisa bermacam-macam sekali. Menghisap diri, aku umure wis pensiun wis 15 tahun. Arep pensiun umur swidak berarti iki wis 75. Apa yang gane arep tekan 100 tahun. Nah, senajan wong mati kuwi ora kudu tua, ora kudu lara disit. Tapi paling tidak kita harus mengingat. Jamaah rahimakumullah. Nah, sehingga dari keterangan-keterangan tadi Rasulullah memberi teladan sekaligus tuntunan bagaimana kita berusaha untuk menjadi manusia yang terbaik. Banyak cara, banyak kesempatan untuk bisa menjadi manusia yang terbaik. Nah, antara lain Bapak Ibu, supaya usaha kita itu tidak melenceng dari tuntunan Rasulullah, sebab terkadang kalau hanya mengikuti tuntunan hawa nafsu pasti banyak orang yang keliru ya. Pokoknya tuntunannya dipilih menjadi yang terbaik, menjadi pemenang, tapi caranya tidak diridhoi oleh Allah. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa memilih beberapa cara indikasi orang yang baik. Yang pertama adalah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah, di sini ada TPQ, ada TP. Kalau dulu kan TPA ya, tapi TPA sering disamakan tempat pembuangan akhir. Nah, jadi diganti dengan TPQ, Taman Pendidikan Quran. Ale dihilangna ora apa-apa. Jadi orang yang belajar Al-Quran ini termasuk orang yang baik. Tidak cukup berhenti ketika dia belajar saja, tapi Rasulullah menuntut memberikan arahan supaya mau juga mengajarkan. Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, ta'allama ya, wa 'allamahu, dan mau mengajarkan Al-Quran itu. Ini menjadi kriteria orang yang baik itu adalah pembelajar Al-Quran dan mau mengajarkan kepada orang lain. Nah, tentu karena Quran itu bukan bahasa kita, tulisannya juga berbeda dengan tulisan yang banyak dikenal. Yang ora latihan maca Quran kawit cilik, dalam tulisan Arab bingung.
mumeti. Apa maning wis digawe kaligrafi. Mumet ki awale sekang endi, mburine sekang endi. Tapi kalau yang sudah bisa memahami membaca Al-Qur'an, ya tulisan seperti itu indah, akan berbunyi luar biasa. Ya mungkin pada baik karo dewek lah. Diperintah kon nulis aksara hono coroko. Mumet, ora tahu nganggo, ora tahu maca, ora tahu nulis gitu. Nah, karena Al-Qur'an ini bukan bahasa kita, maka harus tentu ada usaha mengenalkan. Ada banyak metode untuk belajar membaca Al-Qur'an. Cara bapak-bapak yang sudah sepuh kanu nganggone turutan alif patah a, alif kasroh i, alif domah u. Nah, itu ternyata lama sekali ditemukan cara metode. Ada yang pakai ikro, ada tartili, ya. Ada al-barqi. Ini metode. Nah, tentu sangat berjasa orang-orang yang menemukan cara metode belajar praktis untuk cepat bisa menguasai tulisan Al-Qur'an. Termasuk orang yang baik. Apalagi praktisi atau pelaku di dalam pembelajaran Al-Qur'an. Maka harus kita sangat hormati, kita uri-uri yang namanya TPQ. Di masjid diberi kesempatan yang luas. Dari alokasi infak yang ada di masjid ini, jangan pelit-pelit untuk menghidupkan TPQ. Bocah TPQ kon aja bosan ngaji di plesirna, sewa angkot kon plesir, tadabur alam. Guru TPQ harus dipikirkan. Jangan modalnya lah masa maca Quran dibayar. Orang ikhlas teman, bukan itu. Jajalah orang-orang sing mau berjuang untuk menghidupkan TPQ untuk menjadi ustadz di TPQ. Bocah dewek arep bisa maca Quran sekang endi. Angger panjenengan kagungan putra nganti SMP lulus kok urung bisa maca Quran mubah. Isin kon sinau. Kon mang TPQ isin wong kancane pada cilik-cilik isi SD wis gede dewek. Diundangna guru ngaji ya mudah-mudahan bisa. Tapi kalau dengan banyak anak biasanya akan lebih semangat. Bukan hanya belajar tapi ada hafalan, ada murojaat dan lain sebagainya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi Rasulullah pernah menyatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah antara lain orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya. Nah, sikap ini sering disebut dengan akhlak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarga kalian. Dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi hubungan antara satu keluarga dalam Islam sangat dipentingkan, komunikasi. Antara suami dengan istri ada hak, ada kewajiban, ada tata krama, ada adab begitu. Kemudian antara keluarga orang tua dengan anak pun demikian. Maka Rasulullah sebagai teladan kita mengajarkan, memberi contoh. Dialah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Garwane Rasulullah pinten Bapak? Lebih akeh Rasulullah apa lebih akeh dewek? Rasulullah garwane kathah. Semua diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Long dewek bojone siji pe kadang ora diperhatikan. Sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, salah satu ummahatul mukminin, ibunya para orang-orang beriman, garwane Rasulullah menceritakan Rasulullah banyak melakukan pekerjaan rumah tangga.
Jadi jangan dianggap ibu-ibu setuju banget bukan? Rasulullah banyak membantu istrinya. Bahkan dikatakan sampai belanja, Pak, ke pasar dilakukan oleh Rasulullah. Lho panjenengan kon ngancani ibune belanja bae wis sudah muntrang-muntrung ora karu-karuan. Kesuwen. Iya. Rasulullah mengaduk adonan roti, bahan makanan. Ya cara kene ngerewangi masak. Dilakukan oleh Rasulullah. Dan karena ketika itu kondisi sangat terbatas sehingga pakaian sangat sedikit, ketika bajunya Rasulullah sobek, Rasulullah tidak mengandalkan istrinya, montok kena pada jawabannya. Tapi dia menjahit sendiri. Dan ketika sandalnya jebol, ngesol sendiri. Orang mengalun-alun golek tukang sol. Ngesol sendiri. Artinya Rasulullah memberikan contoh kepada umatnya termasuk yang hadir di sini, kita semua ya, sebagai kepala rumah tangga harus mau peduli terhadap kerepotan banyaknya pekerjaan domestik yang dilakukan oleh ibu-ibu. Yang mampu ngolet wong dibayar kon meringankan pekerjaan rumah. Jadi jangan jadikan katakanlah istri kita menyelesaikan semuanya, kita tidak menyelesaikan. Jadi ada kesalahan sejak dulu. Panjenengan anggar maca buku bahasa Indonesia zaman kelas rendah. Biasanya ibu memasak di dapur, bapak ngapa? Baca koran. Iya kan? Siki orang anak koran, siki macane WA. WA sekang wong liya. Wong liya wong wadon, ini parah gitu ya. Iya. Senajan dijenengi liyane tetap bisa kemenangan. Lho sekang rini dijenengi Rono. Lho ki jenenge mok Rono. Wis tau macam bukan pesan ibune pinter anu wadah uyah ditulisnya gula. Gawe teh. Bojone gawe teh dewek. Nah, bahasa Indonesia dikudep, diletehna. Nah apa sih? Penjorangan una. Gula diisi apa? Tulisannya gula isine uyah. Lha wong nang tulisannya Rono be isine rini, ya ora salah bukan? Ini teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan. Jadi jangan katakanlah menjadi merasa rendah ketika nun sewu bapak membuat kopi sendiri. Dahar juga tidak harus dipentemani, ora kudu dicukutna. Luwih gede tua arep mam nambah njaluk undang bojone, Bu, tambah kaya nang warung bae. Nyeduk dewek sing apa? Gawe gula kopi dewek sing apa? Mbok ngerti ibune repot, esuk-esuk kudu nyiapna. Sing jenenge bocah arep sekolah bukan ya siki kudu diklambeni, kudu didulang. Arep sekolah bocah siki ora nyiapna awake dewek ora nyekele HP. Ya dewek kesalahane dewek juga. Lah ben cepet. Kaos kaki tinggal kena, kelambi tinggal kena. Jadi bocah ora ana kemampuan untuk mencukupi mandiri. Maem lah ora didulang yang belarang-belarang. Ya awalnya memang belarang-belarang. Awalnya mungkin tidak rapi udah kelambenan dewek. Masang dasi ya menceng, benika ya dendek, ya ora apa-apa ditandani dibenerna. Lah bisa remangat kok benika dendek. Wong bocah kan ora kerasa, kadang wong tua biana. Kula wingi perlu war Jumatan niku nggih. Masalah mbah-mbah boleh mlaku biasa angel, boleh benika dendek loro kan iso dhuwur ado banget. Ya ora perhatian temen nggih, putune apa-apa nendian mangkat dhewe ora kemenangan. Nah ini. Jadi usia-usia parenting seperti Bapak Ibu semua ketika muda, masalah harus ada kerjasama. Kulo ngalami Bapak Ibu, anak telu selisih ke 3 tahun. Jadi mangsane bocah sekolah niku luar biasa. Nah bojone kulo niku dilallah niku, modene adoh.
Pertama di tempatna dadi guru SD teng Purbalingga, Kecamatan Rembang, desane Makam. Adoh mboten? Pol. Angger kangkene numpake Ragil Jaya, mudhun nang Bobot Sari, nyambung Angkuda sisi sejam. Batire ini kakek pun bako. Nek kula antar saking mriki bar subuh, Pak. Jadi jam 5 niku kula pun antar teng terminal. Ora bisa numpak motor dewek. Enggane bisa aku ya ora tegel begitu. Nah, wekdal anake kula niku isi sekolah kabeh, masyaallah repotnya luar biasa. Jadi tahu kula nelangsa begitu ya. Urung anak ngundang ninine yang mendanado, jadi anake isi pada turu tek tinggal jujuk bojo. Balis pada jagong nang teras bocah telu. Orang anak bibite gitu. Masya Allah melas teman. Itu sampai 9 tahun istri saya di Rembang Purbalingga, dilaju. Jadi gajinya entok nang kenet begitu. Kenalannya kondektur gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah tahun 2008 itu bisa pindah ke ya siatu nang Cilongok begitu. Nah, alhamdulillah bisa terselesaikan nganti sekolah bocah rampung. Dan berjujuk kalau ngedusi bocah, kalau ya nyarapi begitu, sing sekolah bocah loro kan. Nah, sebab pengalaman sing barepe niku sekolah ditinggal sering ora mangkat, mung karo sing rewang. Nah, akhirnya ya wis tegawa sisan karo mangkat. Akhirnya kula sekolahaken teng Al Irsyad, gaji pas tapi ya ayah lah. Ben kula jujur karo mangkat karo gawa bocah, baline ya sore, karo aku bali ngode wis rampung. Nah, alhamdulillah. Ini kalau tidak ada kerjasama ya bisa berapa. Dan ini mungkin barangkali dialami oleh panjenengan semua yang masih usia-usia keluarga parenting begitu, anak isi cilik-cilik gitu ya. Apa maneh ngarsi mandan kerep ya. Ya bahasa Jawane kesundulen ya. Lho kesundulen kok telu. Nomor 1 sih mending, anak nomor 1 kan nomor loro selisih kowe pendek, kowe bahasa Jawane kesundulen wong sing barep isi mimi isi ngempeng wis diadeni maning. Kan berarti rebutan iki lho. Lho nganti telu kan berarti mandan ora lumrah iki lho ya. Kesundulan nganti ping telu. Tapi rezeki itu dari Allah. Sangat luar biasa. Nah kalau ngalami seniki kalau mikir ya Allah, uli repot bisi wingi. Lah seniki kalau kantun berdua kembali modal. Terasa sepi, wengi-wengi wong loro dewekan begitu. Anaknya kula setunggal teng Palembang. Setunggal mali wingi malah ditempatkan teng Anambas. Anambas niku bagian dari Natuna, Kepulauan Riau. Ana setahun wingi nembe Bali teng PLN. Lah sing siji dari bontot niku alhamdulillah kinang unsud bisa ngubatir. Daftar maning malah seniki teng Madiun, teng Politeknik Perkereta-apian Indonesia. Ya menguntungnya jere ikatan dinas secara mikir ngode mengkon. Ya semua ora papa. Jadi wong loro kembali modal maning. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi orang yang paling baik diantaranya panjenengan bisa semua punya kesempatan insya Allah menjadi ahli surga ketika panjenengan baik terhadap keluarganya. Dalam hal ini adalah kepala rumah tangga berperan di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Kulo biasa ngumbah piring, kulo biasa ngumbah wajah ngerpas sing rewang ora mangkat. Tapi aku ngomong karo bojoku, aku gelem ngumbah piring, aku gelem merewangi, tapi aja diperintah. Beda nggih, Pak? Aja diperintah. Beda, Pak, aku ngumbah piring rasane lara. Wong lanang terus terang lara. Iya, nggih, Bu. Aja diperintah. Ya, tapi ya bapak-bapak punya kesadaran sendiri. Punya kesadaran, ya, punya inisiatif, tidak setiap hari tapi ya kalah-kalah, masya Allah, bojone seneng, luar biasa perhatian ini. Pekerjaan rumah, mbok ngerti lah bapak-bapak, pekerjaan domestik, mbok orang anak rampungnya kadang orang katon, orang keton, awet tangi turu nganti arep turu maning, orang anak mandeke orang katon. Lha sing jenenge kumbahan mbok ya kayak keluban.
anggar ora ditingkesi, ora ditilepi jajal. Ngemek kumbanku ora cukup setengah dina, apa mana sing ora bendina, mung ketemu minggu tok. Bisa sedina karo gosokan. Ora rampung. Nah, ini pedulian dari kepala rumah tangga. Berbagilah, berbagi. Indahnya berbagi. Masak bareng ya. Ora ketang bumbune dadi boros. Ibu, anggar bapak seneng masak mah bumbune boros. Brambang entong, lombok entong apa? Lho gawe sega goreng sing ibune bumbu brambang loro, bapake 5. Ya bener anake nyicipi enak gaweane bapak. Sebab bumbunya lebih akeh. Ini yang kedua. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini 5:30 Pak. Cukup napa? Mau mulai ini jam 4:30. Ini baru 2. Jadi insya Allah kita teruskan lagi. Saya yakin Bapak Ibu punya kegiatan yang lain. Apalagi hari Minggu ini ya. Kurang bijak kalau kita melanggar waktu yang sudah menjadi kebiasaan ya. Biasanya ngaji ya apik, tapi yang harus ketahuan ya jadi masalah isuk ora isyar ya. Moh lah suwen. Waktu titeni. Oh, dadi imam salat tarawih dititeni kok. Jamaah paham ki sapa ujat lek ustaz kowe. Loh, aku ngulat masjid liyane bae lah. Bapak suwe banget. Alon maning. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa menjadi manusia yang predikat ahsanu amala. Baru 2 poin yang kita bahas, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang pertama adalah supaya kita bisa menjadi manusia terbaik, mari kita peduli. Jangan lewatkan hari-hari kita dengan belajar Al-Quran dan syukur mau mengajarkannya walaupun 1 ayat. Yang kedua, jangan merasa rendah sebagai seorang laki-laki, sebagai suami untuk terlibat di dalam pekerjaan domestik keluarga. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk akhlak kita berbuat baik terhadap keluarga adalah menjadi manusia yang terbaik. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita masuk di dalamnya dan mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ini putaran ini sebelum ngaji lu. Lah enggak mau Pak Guru. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur